Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pengadilan Negeri Raha Maimoda Pebisara. Bersama saya Uti. Di era digital ini seringkali kita temukan secara masif berita-berita secara elektronik dan non-elektronik. Namun seringnya berita-berita tersebut sulit diketahui kepastiannya. Dan sering juga berita-berita tersebut menyangkut instansi pemerintah dan salah satunya adalah Mahkamah Agung. Salah satu produk Mahkamah Agung sendiri adalah putusan pengadilan yang beberapa waktu lalu juga sempat viral di media sosial. Maka dari itu, Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara transparan dan tanpa ditutup-tutupi kepada publik. Hari ini kita akan berbicara tentang keterbukaan informasi publik bersama narasumber kami, yaitu Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha, yang mulia Bapak Muhammad Fahmi Harinugroho, SHM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Uti. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, baik Mbak Uti. Pak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang keterbukaan informasi publik ini. Oke, siap. Apa sih Pak keterbukaan informasi publik itu dan ada nggak sih dasar hukumnya? Baik, keterbukaan informasi publik ya. Iya. Ini yang banyak ditanyakan sama para pencari keadilan, juga oleh beberapa wartawan yang sering datang ke kantor kita ya. Iya. Jadi sebelum kita berbicara mengenai keterbukaan informasi publik, saya akan berbicara mengenai apa sebenarnya dasar hukum dari keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Raha ini. Iya, iya. Baik, dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau SK KMA nomor 2144 tahun 2022. Jadi SK ini merupakan revisi dari SK KMA sebelumnya di tahun 2011. 2011. Gitu, Oh, iya. berarti ada penyempurnaan ya, Pak? Betul. Memang apa sih perbedaannya SK lama yang tahun 2011 itu dengan SK yang 2022, Pak? Ya. Jadi untuk SK 2022 ini ada beberapa penambahan dari SK 2011. Di antaranya mengenai prosedur pemberian informasi. Kalau dulu secara manual, sekarang bisa melalui elektronik, melalui aplikasi LID namanya. LID ini singkatan Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kemudian ada juga penambahan jumlah perkara yang harus dikaburkan atau dianonimisasi. Kemudian di situ juga dikenal mengenai uji konsekuensi terhadap suatu informasi yang dikecualikan. Uji konsekuensi ini artinya suatu informasi yang sebelumnya mungkin dianggap tertutup, namun bisa diuji konsekuensi apakah informasi tersebut bisa dibuka atau diberikan kepada masyarakat. Oh, begitu Pak ya. Berarti di dalam SK itu sebenarnya ada ketentuan-ketentuan ya Pak mengenai informasi apa saja yang bisa dibagikan kepada publik ya Pak? Betul. Ya. Apa saja Pak informasi yang dapat dibagikan? Jadi SK KMA 2144 tahun 2022 ini ada beberapa informasi dari pengadilan yang wajib diberikan ini ada 3. Yang pertama informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Ya. Ini misalnya mengenai profil pengadilan. Profil pengadilan ini bisa meliputi sejarah pengadilan, termasuk juga profil mengenai pejabat-pejabatnya. Siap. Mulai dari ketua pengadilan, wakil ketua, hakim-hakim, panitra, sekretaris, panitra muda, kemudian kasubag, ASN, sampai dengan tenaga PPNPN. Selain profil dari pengadilan yang wajib ada dan harus ada ini antara lain yaitu prosedur bagaimana beracara di persidangan. Kemudian informasi-informasi terbaru termasuk mengenai penerimaan CPNS, kebijakan-kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung, baik itu surat edaran Mahkamah Agung maupun peraturan Mahkamah Agung yang terbaru. Ini wajib ada juga. Selain itu juga laporan tahunan juga wajib ada di situ. Siap. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Ini misalnya informasi mengenai gangguan keamanan pada daerah setempat. Nah, kemudian yang ketiga informasi yang harus ada di setiap saat, yaitu mengenai misalnya tahapan suatu perkara dan juga jadwal persidangan pada hari itu. Nah, begitu Mbak Uti ya.
kalau itu kan tadi informasi-informasi yang dapat dibagikan ya Pak? Ya, yang wajib disediakan atau wajib dibuka ya. Wajib dibuka. Ya. Tapi di dalam SK ini Pak, juga disebutkan nggak sih ada informasi-informasi yang tidak boleh dibagikan ke publik atau dilarang gitu Pak? Ya, jadi selain informasi-informasi yang wajib diberikan, ada juga informasi yang dilarang. Jadi tidak semua informasi itu bisa kita berikan ke publik. Ada informasi-informasi yang dikecualikan atau dilarang diberikan. Itu antara lain yang pertama itu mengenai musyawarah hakim terhadap suatu perkara. Ya, ini jelas ya, karena musyawarah ini tidak boleh keluar, tidak boleh bocor, kecuali sudah pada tahap putusan. Nah, itu bisa diumumkan. Tapi ketika pada saat musyawarah ini tidak bisa diberikan. Kemudian identitas aparatur pengadilan yang dikenakan sanksi, identitas lengkap ya, baik itu hakim maupun ASN itu tidak boleh kita berikan. Kemudian yang tidak boleh lagi diberikan ini mengenai catatan dalam hal mediasi. Ini hampir sama dengan musyawarah ya, karena itu sifatnya adalah tertutup. Mediasi ini menyangkut para pihak. Kemudian informasi yang dikecualikan ini informasi yang apabila dibuka ini dapat mengungkap pihak tertentu dalam suatu putusan. Nah, ini tidak boleh juga. Kemudian informasi yang tidak bisa kita berikan itu yang terakhir ya, itu berita acara persidangan serta alat bukti persidangan. Nah, ini tidak bisa kita berikan ya. Siap Bapak. Kan kalau untuk memperoleh informasinya di pengadilan itu kan mungkin bisa lewat PTSP Pak ya? Iya. Atau di sini adakah pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk memberikan informasi tersebut Pak? Ya, jadi ketika ada para mencari keadilan atau teman-teman dari pers, dari wartawan akan meminta informasi, ini yang bisa memberikan informasi di pengadilan ini namanya PPID Mbak Uti ya. Siapa? PPID ini singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID ini dijabat oleh Panitera Muda Hukum. Kemudian strukturnya di atasnya PPID ini, atasan pejabat PPID ini adalah sekretaris, sedangkan ketua atau wakil ketua bersama panitera ini adalah Dewan Pertimbangan. Nah, untuk informasi-informasi tertentu yang sekiranya mungkin menarik perhatian, misalnya di situ ada sidang yang banyak masanya atau menarik perhatian masyarakat, ini bisa diberikan oleh juru bicara pengadilan yang dalam hal ini adalah seorang hakim. Begitu Mbak Uti ya. Siap Bapak. Ya. Terus gimana Pak caranya para pencari keadilan ini memperoleh informasi di Pengadilan Negeri Raha Pak? Ya, sekarang sudah zamannya digital. Informasi-informasi ini bisa didapatkan melalui website resmi dari PN Raha. Kemudian bisa juga melalui Instagram, melalui Facebook, atau bisa datang langsung ke sini, atau bisa melalui aplikasi e-LED. E-LED tadi ya Pak? Iya, begitu Mbak Uti ya. Terus Pak, kan belum lama ini sempet tuh ada putusan perceraian salah satu selebriti Pak, viral itu di media sosial. Itu kan putusan perceraian itu kan salah satu produknya Mahkamah Agung Pak. Apakah putusan itu memang tidak bersifat dirahasiakan Pak? Ya. Jadi untuk perkara-perkara perceraian ini merupakan perkara-perkara yang harus ibaratnya istilahnya dikaburkan atau dianonimisasi. Jadi identitas-identitas tidak hanya perkara perceraian ya, ada beberapa perkara yang dalam SK ini diatur mengenai anonimisasi. Selain perkara perceraian, ini perkara yang menyangkut kesusilaan, ini juga identitas harus dikaburkan. Kemudian perkara yang menyangkut mengenai kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perkara terorisme. Perkara terorisme ini termasuk perkara yang penambahan terbaru di SK KMA 2022 ini. Kemudian juga perkara yang menyangkut mengenai anak, baik anak sebagai korban atau anak yang berhadapan dengan hukum, anak saksi, ini semuanya harus kita anonimisasi supaya tidak kelihatan identitasnya ya Pak. Betul Mbak Uti. Terus kalau untuk pengkaburan informasi ini apa aja sih Pak yang harus di anonimisasi tadi, yang harus dikaburkan itu? Ya,
Jadi untuk perkara-perkara yang tadi saya sebutkan ini memang harus dikabulkan. Untuk perkara yang menyangkut mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini yang dikabulkan adalah mengenai saksi korban dan juga saksi-saksi lainnya. Kemudian untuk perkara, khusus untuk perkara yang menyangkut mengenai perkara terorisme ini Mbak Uti. Terorisme ini dikabulkan semua, termasuk identitas hakim, identitas jaksa, identitas penyidik, saksi dan juga ahli. Kemudian untuk perkara yang menyangkut mengenai anak ini semuanya dikabulkan, semua identitas anak. Identitas ini tidak hanya nama ya, tapi juga termasuk di situ alamat, kemudian mungkin asal sekolah atau informasi yang lain. Kemudian untuk perkara-perkara yang menyangkut mengenai perceraian, wasiat, pengangkatan anak, ini juga kita harus kabulkan mengenai identitas saksi, kemudian identitas para pihak. Siap seperti Bapak. Itu ya, Uti ya. Berarti memang betul-betul informasi itu harus diseleksi ya Pak? Diseleksi betul-betul. Ya, jadi dalam hal ini petugas PPID ini harus bisa menyeleksi kira-kira perkara ini bisa diberikan ataukah merupakan perkara yang dikecualikan. Begitu Mbak Uti. Kalau tadi kan Bapak sempat juga sebutkan informasi-informasi yang tidak dapat dibagikan ke publik ya Pak. Tapi kadang suka ada pencari keadilan itu yang nggak percaya kalau informasi itu tidak bisa dibagikan. Dan mereka tuh kekeh untuk cari informasi tersebut. Ada nggak sih Pak upaya hukumnya itu? Ya, jadi apabila ada yang merasa pengacara keadilan datang ya, minta informasi, ternyata informasi itu tidak diberikan ya, sementara dia ngeyel. Ya, seperti itu ya. Ada upaya hukumnya, diatur di SK KMA ini diatur mengenai upaya hukumnya yaitu keberatan. Jadi ada diajukan keberatan terhadap kenapa kok informasi ini tidak bisa keluar. Kemudian setelah pengajuan keberatan tersebut diajukan secara tertulis, tentunya dengan dilengkapi dengan identitas, KTP dan lain sebagainya. Kemudian atasan dari pejabat PPID ini membuat semacam surat balasan yang berisi kira-kira kenapa informasi itu ditolak atau tidak bisa diberikan. Nah, apabila para pencari keadilan tersebut atau pencari informasi tersebut masih keberatan terhadap alasan tersebut, bisa mengajukan sengketanya ke Komisi Informasi. Siap Bapak. Memang pengadilan ini sebetulnya sangat memfasilitasi ya, memfasilitasi para pencari keadilan untuk mencari informasi ya Pak ya. Iya, betul Mbak Uti. Jadi sebenarnya untuk para pencari keadilan jangan pernah takut datang ke pengadilan karena selain dimudahkan untuk mencari informasi-informasi tersebut, petugas PTSP-nya juga ramah-ramah gitu ya Pak. Iya, Mbak Uti ya terutama ya. Iya, termasuk saya. Jadi mungkin segitu aja ya Pak pembahasan hari ini ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Ada yang mau disampaikan kembali Bapak? Saya kira cukup Mbak Uti ya. Cukup ya? Oke, terima kasih para pencari keadilan. Nanti kita kembali lagi di episode podcast selanjutnya dengan narasumber dan topik-topik pembicaraan yang gak kalah serunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.